Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita kembali Tuhan kumpulkan di tempat ini Saudara untuk bersama-sama menyatukan hati kita, bersama-sama saudara seiman kita sama-sama beribadah di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya. Sebelum itu Saudara, kita mau sama-sama menaikkan doa syafaat. Untuk itu saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami begitu mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh ada, kami boleh bangun dan bernafas. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Semua telah Engkau rancangkan dan kami percaya bahwa semua yang Engkau pikirkan itu adalah baik di dalam hidup kami. Ajar setiap kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dan atas apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berkumpul bersama-sama di tempat ini, menyatukan hati kami Tuhan untuk sama-sama berdoa. Kami berdoa bagi jemaat gereja di tempat ini Tuhan Yesus, jemaat GBI IFC. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa setiap kami bukan hanya sekedar jemaat saja, namun kami adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terangnya Tuhan. Kami adalah gereja-gereja itu yang memang Tuhan panggil. Bapak, saat hari ini kami menyerahkan Tuhan setiap jemaat yang ada di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik yang saat ini berada di ruangan ini maupun yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami di rumah. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami boleh semakin mengerti dan mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Setiap harinya kami boleh semakin diperbaharui di dalam pengenalan kami terhadap firman Tuhan. Setiap kami boleh semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan dan berakar serta berbuah. Dan setiap kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menjadi jemaat yang berdampak Tuhan. Kami terlebih berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pemimpin, staf penggembalaan di tempat ini Tuhan Yesus. Setiap ketua komisi yang ada di tempat ini Tuhan. Setiap mereka yang sudah Engkau pilih untuk menjadi pemimpin di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan juga kekuatan. Terutama untuk Bapak Gembala beserta keluarga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang menambah-nambahkan hikmat, kekuatan dan juga kesehatan Tuhan bagi mereka. Sehingga setiap mereka boleh menjadi dampak dan berkat. Setiap perkataan yang mereka ucapkan boleh menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa setiap pemimpin di tempat ini Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan memakai secara luar biasa. Bapak juga kami berdoa menyerahkan setiap program kegiatan gereja di tempat ini Tuhan Yesus. Untuk ibadah raya maupun kegiatan lainnya yang kami selenggarakan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berkumpul atas nama-Mu, disitulah Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk setiap kegiatan ke depannya yang kami selenggarakan Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan juga yang akan menyertai. Juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk daerah dadap lingkungan kami bangsa Indonesia Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mungkin saat-saat ini Tuhan bukan saat-saat yang menguntungkan buat kami. Ini adalah saat-saat mungkin kami kehilangan pengharapan Tuhan Yesus akibat belum hilangnya virus corona atas bangsa ini Tuhan. Namun kami tetap percaya bahwa Tuhan yang juga yang akan memberikan kekuatan buat setiap kami. Tidak cuma itu namun setiap kami boleh berwaspada Tuhan Yesus. Kami sama-sama menjaga Tuhan. Kami boleh sama-sama berada di dalam protokol kesehatan. Kami juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Untuk pemerintah kami Tuhan yang berkuasa atas negara ini. Kami serahkan juga ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allah yang memberikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan buat setiap mereka. Setiap kebijakan yang mereka ambil boleh membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan Tuhan dari segala tindakan yang merugikan negara ini Tuhan Yesus. Baik itu tindak korupsi, baik itu juga yang lain-lainnya yang merugikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Engkau yang menjauhkan semuanya itu. Sehingga setiap pemimpin yang Tuhan pilih boleh memimpin dengan baik, dengan bijaksana dan
bangsa ini boleh Tuhan bawa lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara ini dan seluruh sektor di dalamnya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya hati-Mu ada bagi bangsa Indonesia dan bagi lingkungan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan segala doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang antusias, mari kita sama-sama katakan amin, haleluya. Sebelum itu kita mau naikkan satu pujian saudara, kita mau langsung naikkan satu pujian. Saya rindu melihat tangan-tangan saudara yang terangkat. Seberapa banyak di antara kita yang menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, boleh angkat tangannya. Haleluya. Kita mau naikkan satu pujian saudara. Tuhan Allah kita hadir di tempat ini, menjamah setiap kita. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang katakan haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang berkuasa, katakan Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Katakan Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang berkuasa, katakan haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang berkuasa, berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Katakan haleluya, haleluya, tinggikan namanya. Allah yang berkuasa, haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang berkuasa, katakan Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang katakan mari masyurkan
saudara, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Seringkali setiap kita mencoba untuk berlari, saudara, dari keadaan yang menghimpit kita, dari situasi yang menjepit kita, dari kelemahan kita. Kita mencoba berlari dari kehendak Tuhan. Namun saat pagi hari ini, saudara, mari setiap kita datang kepada Tuhan, mengutarakan setiap isi hati kita. Kita mau juga belajar mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk dapat kita lakukan. Ajar setiap kami mengerti, Bapa, segala rencana-Mu di dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi saudara, katakan Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan
Hanya padamu.
telah memuji memuliakan Engkau. Kini kami saatnya akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus berkarya Engkau di tengah-tengah kami. Urapi, perlengkapi hamba-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran firman Allah yang diberitakan. Kami boleh mengerti, memahami rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami sebagai umat kepunyaan-Mu tengah-tengah dunia ini. Segala kuasa-kuasa gelap, roh-roh yang jahat yang ingin mengganggu, merusak suasana pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus sudah menguasai sepenuhnya hati dan pikiran kami dan segenap seisi ruangan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar, menerima, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang siap untuk mendengar, menerima, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, katakan Amin. amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam. 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 Haleluya, puji Tuhan. Semakin hari semakin bertambah genting, semakin bertambah cemas rasanya hidup ini di akhir-akhir ini, atau di saat-saat situasi pengaruh kondisi yang ada terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Seturut dengan itu, tema firman Tuhan buat kita saat ini, kecemasan buat bulan ini. Lalu tema minggu ini disebabkan ketidaktaatan. Kecemasan itu terjadi karena ketidaktaatan. Saudara-saudara, semua manusia pasti mengalami kecemasan. Pasti. Tidak ada seorang pun manusia yang luput dari kecemasan. Hanya tergantung bagaimana orang itu menghadapi atau menyikapi kondisi yang mengakibatkan kecemasan itu terjadi dalam hidupnya. Dan mengapa kecemasan itu terjadi? Kenapa harus manusia mengalami kecemasan itu? Ada beberapa hal yang saya ambil atau yang pendapat saya ya. Kecemasan itu terjadi dikarenakan pelanggaran atau dosa, kesalahan yang terjadi, yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga kita menjadi cemas, menjadi takut, menjadi was-was, menjadi gelisah. Ya, karena pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang kita lakukan. Misalnya saudara berjalan di jalan raya, mengendarai kendaraan, lalu saudara melanggar aturan, misalnya nyerobot lampu merah. Saudara menjadi cemas, ada polisi enggak yang ngejar saya? Ada CCTV enggak yang menangkap saya? Saudara-saudara yang cemas sampai selesai menghadapi persoalan itu, diselesaikan. Dan yang kedua, kecemasan itu terjadi dalam kehidupan manusia karena situasi, kondisi atau keadaan yang dihadapi. Situasi kondisi yang kita hadapi bermacam ragam. Setiap pribadi berbeda mengalami kondisi situasi yang terjadi ini. Misalnya, menghadapi corona saat ini, beraneka ragam cara-cara kita menghadapi. Ada yang tenang-tenang aja, ada yang ketakutan, ada yang berlebihan ketakutannya, ada juga yang cuek-cuek aja. Saudara, jadi bagaimana kita menghadapinya? Karena apa? Situasi, kondisi yang terjadi, yang kita hadapi di tengah-tengah hidup kita. Sehingga bisa menimbulkan kecemasan itu dan bisa bahkan mungkin menjadi stres, bahkan depresi, bahkan mungkin sampai harus masuk ke rumah sakit. Karena apa? Karena sudah error pandangannya atau pemikirannya. Nah, yang ketiga, yaitu kecemasan itu bisa terjadi karena menganggap persoalan itu enteng, anggap remeh, atau cuek. Bodoh banget, mau apa kek, mau bagaimana kek. Tapi sesungguhnya hatinya gelisah, sesungguhnya hatinya tidak terima, sesungguhnya hatinya kayaknya ketakutan gitu. Tapi tindakannya mengatakan, bodoh banget, masa bodoh lah, nggak usah urusin. Tapi pikirannya terus memikir, berputar, bagaimana caranya, mengapa ini terjadi, kenapa harus saya alami, kenapa harus saya hadapi, kenapa ini harus dilakukan. Itu karena menganggap awalnya segala sesuatu itu digampangkan, dimudahkan, dicuekin, tidak peduli, masa bodoh. Oleh sebab itu,
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kita menjadi orang yang masa bodoh. Tuhan memberikan kemampuan bagi kita. Tuhan memberikan kecerdasan bagi kita. Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk bertindak, melakukan sesuatu, dan menghadapi segala sesuatu dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dan yang keempat, kecemasan itu bisa terjadi karena terlalu berharap kepada kemampuan sendiri. Apakah itu kemampuan kecerdasan, apa karena dia berpendidikan, mempunyai titel banyak, ya namanya sederet di depan, sederet di belakang. Wah, berderet-deret itu gelar. Sehingga menganggap semuanya masa bodoh atau bukan sudah mampu menghadapinya. Aku punya benteng, aku punya kekuatan, apalagi ditunjang dengan harta kekayaan misalnya, dengan materi. Wah, luar biasa. Ditunjang lagi dengan keadaan situasi orang-orang di sekitarnya mendukung, membantu dan mensupport dia. Ini semakin kita merasa, wah, saya tidak perlu gelisah, saya tidak perlu takut menghadapi apapun. Tapi nyatanya di waktu kesendiriannya, dia merasakan sesuatu seolah-olah ada yang hilang, seolah ada yang sulit dihadapi, seolah ada yang akan terjadi, ada yang menghantui hidupnya. Nah, itulah sebabnya menghadapi hidup ini, Tuhan tahu situasi manusia itu. Tuhan mengerti, memahami kita masing-masing. Itulah sebabnya dia berseru di dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayatnya ke-28 sampai dengan 30 mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enteng dan bebanku pun ringan. Jadi Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang dihadapi oleh manusia. Bahwa manusia itu tidak ada satupun yang bisa menghindar dari kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Nggak ada seorang pun yang bisa menahan kita untuk tidak takut. Pasti setiap manusia, cuman saya katakan tadi berbeda. Ketakutan yang menimbulkan ketakutan itu bagi kita ada masing-masing bermacam beraneka ragam, tidak sama. Nggak usah jauh-jauh, menghadapi corona saat ini aja. Masing-masing kita punya pandangan, punya punya cara menghadapinya. Itu sebabnya saudara melihat bagaimanapun diajak orang datang beribadah, takut banget. Ya. Tapi lucunya, ke gereja tidak mau, takut corona. Tapi kalau ke tempat-tempat hiburan, nggak takut. Itu lebih parah lagi kecemasannya, saudara. Itu lebih parah, itu saya katakan. Bukan tenang itu, lebih parah kecemasannya itu. Lebih parah ketakutannya itu. Saudara-saudara yang kedua, oleh sebab itu mari kita mau melihat firman Tuhan ini. Ya, kita mau merespon firman Tuhan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, mulai ayat 28 dulu, 28. Saya ulangi sekali lagi, saya bacakan. Ya, demikian firman Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara lihat bagaimana Tuhan menyikapi, bagaimana Tuhan mempersiapkan saudara dan saya sebagai umat kepunyaan yang dikasihinya, yang dipilih dan dipanggilnya. Kondisi-kondisi yang kita hadapi, situasi-situasi yang mencemaskan manusia, Allah tahu manusia itu bagaimana menghadapinya, sehingga dia mengatakan, marilah kepadaku, wahai kamu yang berbeban berat, letih lesu berbeban berat. Beban kita berat, secara manusia kita tidak bisa menghadapinya. Saya katakan, virus corona saat ini merupakan beban buat semua manusia di dunia ini.
Bukan hanya bangsa Indonesia, bukan hanya orang dadap aja, semua. Bahkan pemerintah lebih lagi. Pemerintah sudah melakukan yang masih tetap kurang. Pemerintah sudah menangani, masih punya kesalahan, masih tidak peduli, masih mengatakan pemerintah di mana? Pemerintah kok tidak hadir memperhatikan warganya, menolong warganya. Padahal kalau menurut saya melihat lewat program-program, lewat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah sudah begitu maksimal banget menolong. Saudara bayangkan aja, pegawai swasta tidak tergantung hanya pegawai negeri, siapapun pegawai yang gajinya di bawah 4 juta dikasih honor, tunjangan per bulan, rutin, saudara bayangkan bagaimana. Jadi saya katakan seolah-olah pemerintah saat ini dalam kondisi ini ya memberikan uang pensiun bagi pegawai-pegawai walaupun dia belum pensiun. Begitu perhatiannya, tetapi masih tetap kurang bagi orang-orang yang tidak bisa menerima dan mengucap syukur. Nah, itulah sebabnya kita harus mengerti firman Tuhan. Kita harus memahami firman Allah. Agar apa? Agar tadi keempat hal yang membuat kecemasan itu bisa kita maksimalkan ataupun minimalkan, bukan maksimalkan, minimalkan sampai sekecil-kecil mungkin, bahkan sampai bila perlu kecemasan itu tidak perlu terjadi dalam hidup kita. Tenang dengan tentunya bukan karena tenang karena menganggap semuanya enteng, bukan, tapi karena ada pengharapan kita, ada penolong kita, ada orang, ada tangan, ada kuasa yang mampu mengangkat kita dari segala kecemasan-kecemasan yang menghadapi kita, dari segala masalah-masalah yang menempa hidup kita. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kecemasan itu dapat kita hadapi, agar kita bisa kuat menghadapi kecemasan itu. Ada beberapa hal, trik-trik yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada lain cara, hanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan kuasanya, dengan anugerahnya, dengan kasihnya, kita akan menghadapi segala-galanya. Kalau kita menghadapi dengan akal, kekuatan, pikiran kita, kemampuan kita, bahkan harta kita andalkan, nggak ada artinya, saudara. Nggak ada artinya. Saudara bayangkan aja, ya, untuk tes aja, saudara terkena virus corona, untuk tesnya itu 900.000 untuk tesnya. Satu orang. Kalau ada satu keluarga 5 orang, kalikan aja berapa banyak biaya yang harus kalau keluarkan untuk ngetes. Saya kena virus corona enggak ini? Keluarga saya terbebas enggak? Ngetes itu aja hanya untuk mengetahui aja. Belum lagi yang lain-lainnya, apalagi sudah kena. Ya puji Tuhan sih, saya katakan sekali puji Tuhan, pemerintah kita peduli. Ya, itu sebabnya kalau saudara menghadapi, saudara gelisah, ketakutan kelihatannya untuk corona ini, lalu kemudian saudara mau tahu saya kena enggak ini, saudara tinggal lapor aja kepada dinas petugas kesehatan, datang ke puskesmas, lapor diri, dikasih gratis tes gitu ya. Jadi bagaimana baiknya pemerintah kita. Nah, oleh sebab itu mari dekatkan diri kepada Tuhan dalam kondisi apapun yang kita hadapi, karena Dia sudah mengatakan, wahai kamu yang letih lesu berbeban berat, seberat apapun bebanmu, apapun keletihanmu, apapun yang membuat engkau lesu, apapun yang membuat engkau cemas, datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan pada ayat 29, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara kasih Tuhan, bukan berarti kalau Tuhan katakan yang letih lesu berbeban berat datanglah kepadaku, bukan berarti ya udah santai aja kita serahkan sama Tuhan, Tuhan akan mengambil alih. Tapi saudara perlu lihat ayat 29 dikatakan di situ, pikullah kuk yang kupasang. Artinya, terima semua kenyataan itu. Hadapi semua kenyataan itu. Jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari panggilanmu, jangan lari dari apa yang kau hadapi. Jangan katakan bodoh banget, aku tidak peduli, biarin aja. Enggak bisa. Semakin sulit kehidupanmu, semakin kau menghadapi masalah-masalah yang lebih berat. Kalau kau mengatakan ya, melarikan diri, kalau kau mengatakan udah jangan peduli, biarin aja, hendak. Katakan pikul kuk yang kupasang itu. Tapi dengar baik-baik. Bukan hanya dikatakan pikul
Kuk. Hadapi semua, bukan hanya itu. Tuhan mengatakan bukan, ayo hadapi, itu udah kewajibanmu, itu udah harus kau alami, harus kau hadapi. Jangan pernah lari, bukan hanya itu aja. Tapi dikatakan, itu belajarlah kepadaku karena aku lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk yang kupasang itu, ya, belajar kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menghadapi, apa yang Tuhan lakukan saat dia menghadapi pergumulan masalah yang membuat dia gelisah. Saudara tahu Tuhan Yesus gelisah atau tidak? Gelisah banget. Bukan hanya tidak, bukan bahkan mungkin lebih gelisah dari kita. Saudara, apa buktinya saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus gelisah? Waktu dia berdoa, ya, di Taman Getsemane, apa kata Tuhan Yesus? Kalau boleh Bapa, ambillah cawan ini. Kalau boleh ambillah cawan ini. Dia tahu cawan itu betapa pahitnya minumannya, betapa kerasnya di sana, betapa luar biasanya, tidak mampu dia menahan kepahitan daripada apa yang akan diminum itu. Maka dikatakan ambillah, kalau boleh ambillah. Jadi berarti Yesus juga cemas. Yesus juga luar biasa ketakutannya menghadapi persoalan itu, menghadapi kayu salib, menghadapi persoalan yang dia harus disalibkan oleh karena perbuatan-perbuatan manusia. Saudara bayangkan aja, ya, kalau karena perbuatan kita nggak menjadi masalah barangkali. Tapi ini karena akibat ulah orang lain, karena tindakan-tindakan manusia, karena dosa-dosa manusia, Yesus harus mengalaminya. Betapa gelisahnya dia, betapa cemasnya kehidupannya. Saya ulangi sekali lagi, kita sendiri yang sudah berbuat kesalahan, kita sudah sadar, sudah tahu, pasti kita akan mengalami masalah. Kita masih cemas, kita masih gelisah, kita masih ketakutan. Apalagi Tuhan yang tidak berbuat apa. Cuman memang karena dia Tuhan, ya tentu kita mengatakan, dia kan Tuhan. Tapi dia sebagai manusia, dengar baik-baik. Menghadapi kayu salib bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia. Kalau dia sebagai Tuhan menghadapi kayu salib, oh gampang, enak banget. Dirobohkan aja itu salib. Langsung dihembus itu manusia-manusia yang menangkap dia. Saudara lihat kan di Taman Getsemane kan waktu dia ditangkap, siapakah yang kamu cari? Bukan, aku dia, aku ini Yesus. Semua rebah yang ingin menangkap dia, serdaru-serdaru yang mau menangkap dia rebah langsung. Baru kata, akulah dia. Apa kamu tidak melihat aku tiap hari aku di bait Allah? Saudara, itu belum bertindak dengan kuasanya. Itu belum mempergunakan kuasa yang diberikan atau yang dia punyai sebagai ilahi atau sebagai Allah. Apalagi dia mempergunakannya. Itulah sebabnya saya katakan, dia menghadapi kayu salib bukan sebagai Allah. Dia menghadapi kayu salib itu sebagai manusia. Menggantikan saudara, menggantikan saya. Itu sebabnya kecemasan itu amat mendalam yang dirasakan. Sampai dikatakan darahnya itu bukan hanya darah, tapi bercampur air dan asam. Karena apa? Stresnya luar biasa. Orang yang stres luar biasa, tekanan yang amat dalam dirasakan, maka keluar darahnya itu bukan darah seperti yang biasa keluar, tapi dikatakan itu cairan luar biasa. Ya, nggak merah seperti biasanya darah yang keluar itu orang yang menghadapi stres dan depresi itu. Jadi begitu depresinya, begitu cemasnya Tuhan Yesus. Tapi karena dia tahu menghadapi kecemasan itu bagaimana, itulah sebabnya dikatakan, wahai yang letih lesu berat, datanglah kepadaku. Tapi pikul, hadapi. Bukan berarti kita harus bawa-bawa, bukan. Jangan saudara seperti yang dikatakan oleh para pengkhotbah, kayak janda tua, kayak ibu-ibu tua yang membawa beban, bebannya digendong. Beban itu digendong, maka ada supir truk lalu disuruh naik dia ke atas truk itu. Di atas truk dikatakan, disuruh orang itu menunjuk, turunkan nenek bebanmu itu. Yang apa yang kau gendong itu. Kasihan mobilnya, kasihan truknya. Udah biarin aja, aku aja yang tetap menggendong. Nah, jangan seperti itu. Terlalu amat banyak Kristen, terlalu amat banyak mengatakan Tuhan penguasa tunggal dalam hidupku. Tetapi dia tidak melakukan tindakan-tindakan itu. Dia tidak betul-betul kuasa tunggal. Sehingga dia tetap menghadapi persoalan itu dengan akal pikiran kekuatannya sendiri. Seperti tadi, ibu tadi.
Jangan kasihan truknya. Ya apa bedanya? Digendong atau tidak digendong, ditaruh atau digendong tetap sama. Beban truk akibat daripada nenek tua itu atau ibu tua itu. Nggak bakal berbeda. Nggak bertambah berat kalau bebannya itu yang digendongnya itu ditaruh di dalam truk itu. Enggak. Karena tetap sudah di atas truk. Kita seringkali berpikir, udah kasihan Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan. Padahal itu bukan mengasihi Tuhan. Bodoh saya katakan, bodoh. Bodoh banget itu. Udah memang menyerahkan kepada Tuhan, tapi masih mau cari jalan keluar dengan akal pikiran dan kemampuan sendiri. Kalau sudah berserah, kita serahkan, ya Tuhan, pikul salib. Ya, karena apa? Aku lemah lembut. Yesus itu lemah lembut. Jadi yang pertama tadi, dekatkan diri kepada Tuhan dengan cara bagaimana? Jangan tinggalkan ibadahmu. Ibrani pasal 10 ayat 25 itu. Ya, janganlah tinggalkan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara, kenapa? Karena ibadah itu mendatangkan sukacita. Ibadah itu mendatangkan kekuatan. Ibadah itu mendatangkan penghiburan. Ibadah itu mendapatkan segala-galanya. Saudara, mengapa ada banyak orang, ya, walaupun di satu sisi ada banyak orang yang tidak mau ibadah, tapi sementara ada orang yang memang sudah usianya dibatasi, tidak boleh datang ibadah, tapi mereka memaksakan diri untuk datang ibadah. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia merasa sesuatu. Kalau dia tidak datang ibadah, ya dia merasa rugi, dia merasa kehilangan sesuatu kalau tidak datang ibadah. Itulah sebabnya, ya, Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan tinggalkan ibadahmu. Ibadah itu bisa aja datang di gereja berkumpul seperti ini, bisa aja saudara di dalam komsel, bisa aja di dalam himpunan yang lebih kecil lagi, atau bisa juga dalam saudara dalam keluarga. Itu yaitu disebut altar keluarga itu. Dengan cara apa lagi? Dengan cara ya merenungkan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Renungkan firman, baca firman Tuhan supaya apa? Supaya banyak pertahanan kita. Semakin banyak saudara tahu firman Tuhan, semakin kuat saudara menghadapi persoalanmu. Semakin banyak saudara mengerti firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, semakin kuat saudara, kecemasan itu semakin menipis dalam hidup kita. Apapun tantangan pergumulannya berat bagaimanapun, sekalipun bahaya itu sudah di depan kita, kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, kalau kita sudah paham firman Tuhan, kalau kita sudah berani melakukan firman Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Beda, saudara boleh lihat, orang yang memahami firman Tuhan, orang yang mempunyai firman Tuhan tapi tidak merenungkan, tidak melakukannya, berbeda dengan orang yang mempunyai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Saudara boleh lihat, orang yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan, yang setia mengamalkan firman Allah, menghayati firman Tuhan, dengan orang yang hanya tahu firman Tuhan, pintar berkhotbah tapi tidak melakukan firman Tuhan, itu berbeda saudara. Beda banget. Menghadapi hidup pun berbeda. Saya ada teman-teman yang hamba-hamba Tuhan beraneka ragam. Ada yang luar biasa pintarnya khotbah, tapi di saat dia menghadapi persoalan langsung KO. Ya, langsung KO, ya. Saya punya teman luar biasa khotbahnya, bahkan dia luar biasa menjaga diri, jangan sampai ada, ya, karena kan dikatakan hamba Tuhan itu ada 3 tantangan dalam hidupnya, yaitu apa? Harta, lalu apa? Wanita, sama jabatan, ya. Harta, tahta, dan wanita. Jadi kami hamba-hamba Tuhan, ya saya pikir bukan hanya saya, hampir semua hamba-hamba Tuhan membentengi diri untuk ketiga hal ini. Tapi saudara, ada banyak teman, bukan banyak, ada berapa teman, ya begitu dia baru punya duit sedikit, udah sombongnya setengah mati, udah nggak kenal teman. Jadi itu yang saya katakan tadi, membentengi diri, tapi dia lupa bagaimana cara membentengi hidup itu, ya. Dia merasa baru punya sedikit, udah langsung luar biasa sombongnya, udah nggak kenal orang lain, udah nggak mau melihat orang lain. Nah oleh sebab itu bentengi dirimu dengan apa tadi? Baca Tuhan, renungkan dan lakukan. Jadi bukan hanya baca,
Bukan hanya renungkan, tapi lakukan firman Tuhan. Hidupi kepada firman Tuhan itu. Lalu yang kedua, selain kita dekatkan diri kepada Tuhan dan menghadapi kecemasan ini, yang kedua, jangan lari dari kenyataan hidup. Jangan lari dari persoalan hidup yang kau hadapi saat ini. Saudara, mungkin ini saya pernah saksikan ini kesaksian. Dulu saya waktu baru lulus dari sekolah tahun 72, 71, langsung saya diutus ke daerah, sebuah daerah di daerah Cirebon, daerah Indramayu, sebuah kecamatan terpencil. Mobil aja nggak ada, bus aja nggak ada yang bisa masuk ke sana, karena jembatannya juga udah rusak, hancur, nggak bisa lewat. Jadi kali nggak bisa dilewati. Hanya satu-satunya alat transportasi yaitu kereta api. Saudara Tuhan, saya menghadapi persoalan. Kenapa? Karena saya memang ditempatkan ke sana, tidak jelas tugasnya apa. Dari asrama, dari Petamburan, nggak jelas tugas saya apa. Karena apa? Karena di sana sudah ada teman saya sebagai kepala sekolah, karena saya juga jadi guru di sana, ditempatkan sebagai guru dan sekaligus sebagai pengerja di gereja. Tapi saya katakan tadi tidak jelas tugas saya apa. Di sekolah saya hanya sebagai guru atau sebagai hanya pengajar aja atau gimana, nggak jelas. Tapi saya diberikan kepercayaan. Untuk apa? Untuk mengurusi, karena sekolahnya belum ada, gedung sekolahnya nggak ada, masih numpang di gereja. Jadi waktu itu saya dijanjikan, kalau kamu mau ke sana, nanti kamu di sana cari tanah, kita akan bangun sekolah. Itulah janjinya di Petamburan. Yaitu waktu itu Pak Supatmo namanya. Jadi saya berangkat, lalu akhirnya memang nggak ada tugasnya, nggak ada SK-nya bahwa saya sebagai kepala sekolah. Cuman karena saya dikasih tugas seperti dia, mau nggak mau saya ngurusin tentunya. Tapi teman saya yang lama di situ merasa dia sebagai kepala sekolah. Dia yang mengurusi segala-galanya. Jadi kami dua pimpinan sebagai kepala sekolah. Cuman memang akhirnya pendeta mengatakan ya udah gini aja lah supaya jangan terjadi serobot-serobotan tugas. Namanya Pak Sarwono. Pak Sarwono urusan kepala sekolah kepada pemerintah. Waktu itu Kanwil Pendidikan. Pak Basirun urusannya ke pusat, ke Jakarta. Nah, jadi dibagilah tugas oleh pendeta, oleh gembala sidang. Nah, saudara, tapi tetap menghadapi masalah. Lalu kami ribut. Saya hampir dibunuh waktu kami pulang bersama-sama bertengkar di rumah pendeta, diselesaikan pendeta, dia tidak terima penyelesaiannya. Saya dihadang di jalan, saya mau dibunuh. Saya katakan, ya silakan, nggak apa-apa, saya nggak melawan, saya katakan, karena kamu orang sini, saya orang pendatang, jadi saya nggak berani melawan kamu, saya katakan. Tapi ingat baik-baik, Tuhan membela orang yang benar, saya katakan. Dan waktu dia mau nusuk saya lemparkan itu, karena saya naik sepeda, saya lemparkan sepeda ke dia, saya lari, saudara Tuhan. Nah, itulah caranya saya lepas dari pembunuhan itu. Dan akhirnya setelah terjadi peristiwa malam itu, saya langsung kemas barang saya dan saya langsung pamit kepada pendeta. Enggak lagi ngomong lagi. Saya mau pulang, saya mau kembali ke Jakarta, saya nggak mau di sini lagi. Karena tidak jelas tugas saya apa, saya katakan. Nah, saya pulang. Saya pulang ke Jakarta, saya tinggalkan tugas saya, tidak jelas, tidak pamit dari orang tua, tidak pamit dari anak-anak, tidak pamit dari guru-guru, tidak pamit dari jemaat. Saya pulang. Nah, saya jadi ngajar di Jakarta. Di Jakarta pun saya menghadapi persoalan dengan bapak guru. Teman saya itu bapak guru. Karena apa? Masalah anak. Saya orangnya galak. Saya orangnya tegas. Tidak mau melihat anak yang malas, nggak mau melihat anak yang macam-macam. Lalu anak ini saya hukum. Saya katakan kalau memang kamu begitu bukunya sembarangan, semua catatan di sini satu buku tulis, kenapa kamu tidak sediakan satu mata pelajaran, satu buku tulis, saya katakan. Nah sekarang buka bajumu, sekarang taruh di tong sampah, samakan aja bajumu juga sampah, saya katakan. Orang tuanya nggak terima karena kebetulan orang tuanya guru di situ juga. Lagi kami ribut dan berantem, saudara. Jadi saya meninggalkan masalah di tempat saya di Hargulis, di Indramayu. Tapi saya mengajar di Jakarta, saya kembali menghadapi masalah. Lebih berat, karena apa? Dengan teman sejawat, dengan teman segereja, dengan teman sama hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan di pintu air. Waktu itu kami sama-sama pelayan, sama-sama guru di Kapuk, sama-sama pelayan di pintu air, di Kalijodo. Saudara? Jadi lebih berat lagi. Karena kalau di sana kan langsung saya tinggal.
Saudara Tuhan, nah jadi sekali lagi saya katakan jangan pernah lari dari kenyataan hidup. Dari apa yang kita hadapi, selesaikan hadapi dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena apa? Karena apabila kita lari dari suatu persoalan, kita melarikan diri dari segala yang kita hadapi, maka yang akan kita hadapi lebih berat lagi ke depan. Itulah sebabnya, ya, saudara boleh bagaimana menghadapi persoalan hidup itu. Tatkala di Yerusalem terjadi kelaparan, maka Elimelek mengatakan kita pindah ke Moab. Kita akan supaya kita terlepas dari kelaparan ini. Maka keluarganya berangkat ke Moab. Elimelek, Naomi sebagai istrinya, anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka berangkat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di Moab mereka menghadapi apa? Lebih parah. Elimelek meninggal, ya, Mahlon meninggal, Kilion meninggal. Tiga-tiganya laki-laki meninggal. Tinggal Ruth dan kedua mantunya. Saudara, jadi saya ulangi sekali lagi, apabila kita meninggalkan lari dari persoalan yang mungkin kita pikir, lari kita dari situ, maka kita akan menghadapi persoalan yang lebih berat. Naomi bersama anak dan suaminya lari karena ada kelaparan di Yerusalem. Dengan mengatakan berpikir di Moab kita akan menghadapi banyak di sana makanan, kita tidak akan kelaparan. Tapi persoalannya lebih berat. Dia harus kehilangan suami, kehilangan anak dua laki-laki. Dia menjadi janda. Dia harus pulang kembali ke Yerusalem dengan predikat janda. Saudara Tuhan, jadi sekali lagi saya mau katakan, mari jangan dari persoalan yang kau hadapi saat ini. Yang ketiga, belajar Yesus Kristus atau pada Yesus. Belajar pada Tuhan, bagaimana Tuhan menghadapi masalah, bagaimana Tuhan menghadapi persoalan hidup ini. Dia tidak lari. Sekalipun saya katakan tadi dia mengatakan, Bapa kalau boleh ambillah cawan ini. Tapi saudara lihat, biarlah kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku, bukan kemauanku, bukan keinginanku, tapi kehendakmu jadi di atas segala-galanya. Karena apa? Yesus tahu, kalau kehendak Allah yang terjadi, maka segala-galanya dapat dengan baik. Akan lebih bahagia, akan lebih baik, akan lebih kuat. Mungkin ini ya, nggak ada tertulis dalam Alkitab. Seandainya Tuhan Yesus betul-betul mengatakan, ya biarlah aku menghadapi sendiri. Aku akan menghadapinya Tuhan, cawan ini, aku akan melakukannya. Nggak usah Tuhan turut campur tangan. Mungkin lebih parah, saudara. Mungkin akan dia kabur dari kayu salib itu, keselamatan saudara tidak jadi, keselamatan kita tidak jadi. Tapi karena dia menyerahkan diri kepada Tuhan, biarlah kehendakmu jadi Tuhan, di atas segala-galanya, maka dia mampu menghadapi kayu salib itu, mampu menghadapi kematian itu. Dia dikubur dan dia hidup kembali. Apabila saudara menghadapi masalah dengan penuh kesetiaan, penuh ketaatan dan penuh kedewasaan, maka saya percaya kemenangan demi kemenangan akan saudara raih. Kesuksesan demi kesuksesan akan saudara miliki dan nikmati. Belajar kepada Yesus, sehingga Yesus menjadi dikatakan satu nama yang terindah. Segala nama, segala lutut berlutut kepadanya, segala lidah mengaku kepadanya. Luar biasa. Kenapa? Karena Yesus setia. Yesus menghadapi persoalannya dan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, mari, saudara, kecemasan apa yang saudara hadapi saat ini? Persoalan apa yang saudara hadapi saat ini? Masalah apa yang saudara hadapi saat ini? Saudara boleh lihat dalam hidupmu. Persoalan apa? Mari, jangan pernah lari. Jangan katakan, Tuhan aku tidak mampu. Katakan, Tuhan terima kasih. Engkau mengizinkan persoalan ini datang kepadaku. Ya, karena ada kan nyanyian mengatakan, Tuhan tidak pernah janji, langit selalu biru. Iya kan? Tapi dia janji, dia selalu menyertai. Halo? Halo? Tuhan tidak pernah janji, aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu terus menerus. Enggak ada masalah, tenang-tenang aja. Enggak. Ya. Pikul sakit. Saudara, yang lebih dasar lagi apa? Aku mengutus kamu bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Pemazmur mengatakan kemalangan orang benar amat besar. Saudara bayangkan aja, pemazmur yang begitu setia, Daud yang begitu tekun, begitu berharap kepada Tuhan, dia mengatakan kemalangan orang benar amat besar.
Bukan hanya besar, tapi amat besar. Artinya, apapun persoalan itu, ada Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan benci kepada kefasikan, kata firman, kata pemazmur. Tapi dia satu tulang pun tidak Tuhan izinkan patah dari hidup kita, dari tubuh kita. Bahkan sehelai rambut pun tidak pernah jatuh dari rambut kita, dari kepala kita, kalau bukan seizin Tuhan. Oleh sebab itu mari, sekali lagi kita mau rendah hati. Kita mau belajar pada Kristus. Dan yang keempat, rendah hati, jangan sombong. Kesombongan itu merupakan pintu kejatuhan kita. Saya ulangi sekali lagi, kesombongan itu merupakan pintu kejatuhan setiap anak Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah merasa sombong. Orang sombong itu merasa kuat. Orang sombong itu merasa hebat. Orang sombong itu merasa sudah melakukan segala-galanya. Lebih daripada yang lain. Sehingga orang lain dianggap, ya apa sih perbuatanmu? Mari saudara, hari ini supaya kecemasan itu tidak menghantui hidup kita. Kita mengatakan, Tuhan, ajar aku Tuhan rendah hati. Karena semua ini adalah milikmu. Semua itu seizin-Mu. Semua itu seturut kehendak-Mu. Bukan kehendak saya, tapi kehendak-Mu jadi. Ibrani pasal 12 ayat 1. Ibrani pasal 12 ayat 1. Sorry, bukan ayat terakhir. Ini kedua terakhir. Ibrani pasal 12 ayat 1. Ya, kita baca bersama-sama. Atau mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu meringan dengan tekun dan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara lihat bagaimana Paulus mengatakan, ya, banyak mata melihat kita, memantau kita, mengawasi kita, melihat kita, bukan hanya melihat apa yang kita perbuat, kebaikan-kebaikan kita perbuat, justru memperhatikan kejahatan-kejahatan apa, dosa-dosa apa, kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan. Ada banyak mata, dikatakan Rasul Paulus, ya, bagikan awan yang mengelilingi kita. Kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu mengenai kita. Jadi tanggalkan semua bebanmu, tanggalkan semua dosa-dosamu, tanggalkan semua persoalan hidupmu yang kau lakukan, yang kau perbuat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tinggalkan semua itu, maka Tuhan akan memberikan kebebasan bagimu. Sebagai terakhir, ayat terakhir, 1 Timotius pasal 4, ayat 8. Bagaimana Paulus mengakui bagaimana kita harus dekat kepada Tuhan dengan cara ini. 1 Timotius pasal 4, ayat 8. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Australia, Rasul Paulus mengatakan latihan jasmani sangat terbatas. Olahraga itu terbatas untuk menjamin kesehatan bagi kita. Saudara lihat bagaimana seorang politisi dari dari SBY apa partai SBY Demokrat. Dia pemain bola, tapi tiba-tiba mati karena jantung, saudara. Ya, tiba-tiba mati karena jantung. Pemain bola itu kan berat, laki-laki tiap latihan tiap main, tapi tetap dia penyakit jantung. Latihan jasmani sangat terbatas, tapi ibadah mengandung ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan ibadahmu, jangan pernah kurangi jatahmu dalam ibadah. Bahkan bila perlu tambahi supaya apa? Supaya tangan Tuhan lebih merasakan. Kenapa dikatakan? Ya, untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi
Janji Tuhan itu menjamin hidupmu saat ini di dunia ini maupun hidup yang akan kekal di sorga yang mulia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Tuhan berkati di dalam pelayanan pekerjaan dan keluarganya. Yang selanjutnya, laporan kas GBI FC Vitara bulan Agustus 2020 dengan saldo awal 25.617.000. Persembahan yang masuk ya 9.694.500 dan pengeluaran di bulan ini adalah 10.879.000. Ya, dengan saldo akhir sejumlah 24.432.000. Yang selanjutnya bagi jemaat Tuhan yang ingin melunasi iuran IKASI atau mungkin di antara kita ada yang belum bergabung, bisa menghubungi Ibu Nami atau yang di Kapuk bisa menghubungi Ibu Linda. Dan juga pembayaran iuran dapat dilakukan selesai ibadah ini ya saudara, dengan iuran sebesar 4.000 per bulan. Bapak Ibu Saudara juga bisa membayar langsung 1 tahun gitu ya. Lanjut, bagi jemaat yang tidak dapat hadir, dapat beribadah melalui online ya dari channel YouTube kita. Boleh dicari nama channelnya GBI Episkopos jam 5 sore. Yang selanjutnya, nah ini ada informasi saudara untuk informasi ibadah. Pastikan Bapak Ibu Saudara sekarang juga ya boleh mencatat ya, ini nomor official gereja kita. Jadi kalau misalnya ada informasi mengenai ibadah, misalnya minggu depan akan diadakan ibadah 2 kali, itu akan disampaikan melalui kontak WA. Ini saya juga sudah save ya saudara, jadi saudara boleh save nomor di depan 0821 2200 3767. Semua informasi yang kita terima itu ada dari broadcast nomor tersebut. Jadi pastikan saudara menyimpan nomornya dan juga saudara jangan lupa nanti setelah nomornya di save itu saudara boleh kirim pesan ke nomor ini. Jadi kasih tahu aja sama adminnya, ini yang kelola adalah admin media. Jadi kasih tahu aja nama, jadi di-chat aja nama saudara siapa, terus dikirim ke nomor ini. Sebab segala informasi yang mengenai gereja ini itu akan disampaikan melalui broadcast dari nomor ini. Jadi pokoknya intinya pastikan aja saudara save nomor ini dan juga nomor ini nanti akan menge-save nomor saudara juga. Gitu ya. Lanjutnya pengumuman ibadah. Nah, mulai 20 September ibadah online dapat diakses pukul 7. Saudara, ini adalah kabar gembira ya. Ya, ibadah live streaming hanya akan disiarkan 1 kali saja, hanya di pukul 7. Ini mulai 20 September ya saudara. Ya, ada lagi? Dukung dalam doa PDM Kores yang sedang dalam masa pemulihan pasca operasi. Kita sama-sama dukung dalam doa. Ya, itu saja pengumuman kita pagi hari ini. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini saudara dengan ucapan syukur pada Tuhan. Saya undang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat bagimu
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, pulang dan kembalilah kepada kehidupan sehari-hari dengan segala tugas pekerjaan yang telah percayakan kepadamu, dengan iman dan berharap kepada Allah. Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, Allah memancarkan sinar kemuliaan wajahnya di tengah-tengah keluargamu dan tugas-tugasmu sehari-hari, bahkan dalam pergaulanmu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pulang, terima dan bawalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin.